Begitu digital itu bisa lebih ramping, kecil. Jadi satu kanal itu bahkan bisa sampai 12 konten, 12 siaran televisi yang bisa masuk. Jadi kalau dulu satu kanal itu satu TV, jadi kalau 12 TV ya butuh 12 kanal. Sekarang satu kanal itu bahkan bisa sampai ya 8 sampai 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten TV. Hari ini pagi-pagi sudah ramai ibu-ibu, bahkan anak-anak soal TV yang tiba-tiba menghilang tanpa gambar. Dan kita tahu bahwa mulai per 2 November bahkan itu diberlakukan analog switch off gitu ya, ASO, dan sudah hadir di samping saya Komisioner KPID Banten Pak Haris Hawitarja. Betul Pak? Ya betul. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di TV Bapak juga menghilang itunya, gambarnya nggak? Saya sih udah persiapan STB. Udah sejak beberapa waktu ya kan. Dan kalau lihat Pak, kan sebetulnya pemberitahuannya sudah jauh ke belakang. Sudah. Tapi hari ini banyak yang kaget TV nggak ada gambarnya begitu ya, artinya kan. Dan kalau saya lihat memang sebetulnya Banten belum jadwalnya begitu, belum masuk ya. Belum masuk. Nah, apa sih Pak yang terjadi di lapangan Pak? Atau temuan KPID sendiri gimana di Banten? Ya, hari ini tanggal 3 November. Tadi malam tanggal 2 November pukul 24.00 itu memang siaran analog dimatikan, analog switch off untuk Jabodetabek. Jadi kebetulan kita sama-sama kondon tuh memantau tahapan ASO ini atau pengasoan televisi analog dan digital switch on. Jadi istilahnya beralih kita ke digital untuk wilayah Jabodetabek. Sehingga untuk Jabodetabek sebutlah aman ya. Jadi wilayah kita yang masuk Jabodetabek itu kan Tangerang. Persiapan dan penyiapan masyarakat untuk ASO itu sudah dilakukan sedemikian rupa. Di antaranya pembagian set-top box gratis untuk masyarakat miskin. Oh, ada ya. Jadi sudah 100%. Jadi yang sisanya artinya mungkin ada sekian persen yang tidak terbagi itu mungkin karena orangnya tidak ada, orangnya pindah, atau orangnya pada hari pembagian itu tidak bisa hadir. Nah, itu disiapkan posko-posko untuk mereka-mereka yang berhak tapi belum terima, itu untuk datang ke posko. Jadi nanti akan tercapai 100% lah itu pembagian di Tangerang. Nah, tapi kita yang di Serang, Kabupaten Kota, Cilegon, Lebak, dan Pandeglang. Minus Tangerang lah ya? Minus Tangerang. Memang belum diasoin, belum dinyatakan ASO. Tapi memang sama, saya juga tadi pagi sudah baca itu di Kabar Banten juga, mak-mak pada ngomel, ya kan? Apa nih tiba-tiba TV hilang gambar, ya kan? Semut semua, terus banyak lah itu satpam di kantor juga begitu, tiba-tiba mati, terus apalagi ada banyak sekali, termasuk komen di medsos kan tuh, tiba-tiba kenapa nih mati gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah kita mitigasi, sudah kita baca hal-hal seperti itu oleh KPID Banten. Saya sendiri juga sudah berulang-ulang sampaikan kepada pemerintah pusat, ini akan terjadi dampak ASO. Jadi daerah terdampak walaupun ini belum diasoin tapi terdampak. Karena selama ini siaran analog yang diterima di kawasan Banten ini itu berasal dari Jabodetabek dong. Ya. Satu sinyal lingkup gitu ya. Jadi secara teknis memang sinyal analognya itu diterima dari Jabodetabek. Begitu Jabodetabek mati off, pasti ya sini juga hilang sinyalnya. Tapi KPID sudah ngasih sinyal itu bakal terjadi. Sudah kita sampaikan berulang-ulang. Jadi memang akan halnya terjadi seperti ini sebetulnya. Itu concern kita kepada masyarakat miskin yang masuk data penerima bantuan STB gratis. Itu mereka sekarang diusahakan untuk gratis.
Walaupun ada bukan sudah area. enggak, memang semua seluruh wilayah Indonesia itu ada masyarakat yang sudah terdata. Oh. Yang akan dan telah dibagi STB gratis. Walaupun bukan jadwalnya kayak di Banten misalnya. Iya, jadi akan dibagikan semua. Nah, cuman kan Banten ini minta dong dibagi sebelum ASO kalau bisa. Karena terdampak. Karena terdampak. Nah, itu yang sampai sekarang kita tunggu realisasinya, dan sekarang terjadi ASO dan sudah ASO, maka tuntutan kita atau permintaan kita jangan ngitung bulan ya, ngitung hari dong. Kalau bisa ngitung minggu. Kalau ngitung bulan kan ntar deh bulan depan. Kalau ngitung hari kan besok lah, lusa lah boleh, atau minggu ini, minggu depan lah, supaya masa kehilangan ini itu tidak terlalu lama. Iya. Soalnya hak warga negara kan, Mas? Ya, hak masyarakat, dan kerugiannya itu banyak di banyak pihak juga, ya kan. Masyarakat itu tidak bisa mengakses hiburan dan informasi. Televisi kehilangan penontonnya. Betul. Kita semua yang menjadi masyarakat informasi ini juga tidak terjadi itu. Iya. Perputaran informasi di antara para pihak ini tidak terjadi. Itu yang kita selamatkan sebetulnya. Nah, selebihnya masyarakat yang mampu kan, masyarakat yang tidak termasuk daftar penerima STB gratis itu ya kita himbau, beli dong, ya kan. Memang lumayan harus beli supaya nggak tertinggal. Jadi yang ngomel-ngomel itu nggak tahu apa tergolong masyarakat yang mampu, apa masyarakat yang miskin. Tapi kalau KPID mau mintanya ini yang miskin ini cepet dong distribusiin gitu. Sumber STB itu dari bantuan pemerintah ada, dari televisi yang sebagai penyelenggara multiplexer. Penyelenggara multiplexing itu mereka punya komitmen. Ada dua sumber berarti ya? Ada dua sumber. Mereka punya komitmen untuk membagi gratis kepada masyarakat yang terdaftar itu. Nah, itu dari sisi masyarakat pemirsa, Pak ya. Dari sisi pelaku siaran di Banten sendiri banyak, Pak, dan bagaimana masih ikut juga beralih atau seperti apa? Yang Jabodetabek iya, yang berizin Banten itu dan atau yang berdomisili di Tangerang itu wajib ASO. Jadi semua sekarang udah ASO. Ya, jadi tadi malam kan kita ikut memantau tuh di kementerian. Jadi dan Pak Menteri sendiri sudah tahu, melihat langsung. Jadi ada beberapa TV yang sampai tadi malam itu belum di offin analognya. Bandel maksudnya? Ya nggak tahu tuh ya kan. Pak Menteri sendiri sampaikan nanti aparat di lapangan akan berkomunikasi, berdialog secara baik-baik. Nah, gimana ini kalau nggak di offin gitu kan? Nah, Banten sendiri juga ada satu yang berdomisili di Tangerang. Itu juga tadi malam tim Balai Monitoring aparat lapangannya Kementerian Kominfo sama KPID bergabung dalam satu tim untuk juga memantau dan melakukan pendekatan kepada TV itu untuk juga di offin. Tadi malam di offin, tanggal 2 malam off udah. Tapi tadi pagi saya terima laporan hidup lagi tuh, sakti lagi. tuh. Orang sakti nih ya kan, udah mati hidup lagi. Nah, itu kejadiannya. Sehingga ya kita kembalikan karena ini menjadi wilayah pemerintah pusat, terutama dalam konteks penggunaan frekuensi dan sebagainya. Kalau KPID kan yang mengawasi kontennya aja kan, dan memastikan hak masyarakat itu sampai diterima dengan baik tentang STB dan seterusnya. Nah, sekarang berarti Pak dengan dampak sudah berlangsung gitu ya. Masyarakat kalau mau nonton TV harus ke digital. Ada konsekuensi tambahan, harus beli set top box gitu kan. Nah, tadi itu yang katakan kurang mampu, apa solusinya? Jadi ya menunggu ya. Kalau nggak mau beli sendiri. Jadi sekarang nahan diri nonton sinetron. Nah, itu dia. Ya, apa kan ada tontonan baru sekarang yang menarik, sidang itu kan? Ya, kesan kemarin, putus jadi betul, itu. Kemarin juga udah saya bilang, aduh, ini mama nggak bisa nonton. Kalau nggak beli set top box atau belum dibagi set top box. Nggak nonton bola. Ntar lagi bola kan? Iya. Lagi bola. Jadi makanya kita kejar lah supaya cepet, jangan lama-lama nih yang masyarakat miskin segera dibagi. Terus yang mampu
cepet-cepet beli dong. Nah, kalau jangan disuruh Pak ya, suruh pasti beli itu soalnya Iya, ya makanya kalau masyarakat menengah kan rasanya mah sudah ngerti kalau harus beli ya, harus beli masyarakat. Nah, lalu Pak, miskin orang itu. banyak yang bertanya di masyarakat, kenapa harus bergeser ke analog dan apa perbedaannya analog dengan digital? Ya secara garis besar saya coba menggunakan bahasa-bahasa umum ya, bukan bahasa yang terlalu teknis. Jadi kan satu, digital televisi ini kemajuan teknologi. Kalau kita nggak ikut ya ketinggalan. Dulu kan pertama TV itu ada yang berwarna hitam dan putih. Betul. Iya betul. Berwarna tapi cuma dua warna, Warna hitam sama putih kan. Iya. Habis itu color, multi warna, ya kan. Warnanya segala macam, yang biru juga bisa kita lihat, hitam dan segala macam, jadi color kan. Itu kan kemajuan teknologi dong. Iya. Ya kan. Jadi lebih menghibur dong, lebih bagus dong. Variatif gitu ya. Ya lebih real gambarnya. Nah sekarang digital juga kemajuan teknologi pertelevisian digital. Apa lebihnya itu gambarnya lebih jernih, suaranya lebih bagus, dan di dalam layanan televisi itu juga ada banyak layanan-layanan yang bisa dimasukkan. Contoh ada early warning system. Jadi kita nonton TV nih, lagi nonton apapun, itu tiba-tiba gambar dan suaranya diinterrupt. Ada gempa bumi berpotensi tsunami di sini. Oh, kayak breaking news gitu. Ya, jadi itu dikoneksikan, jadi data dan informasi itu dikoneksikan ke instansi lain, bukan dari televisinya. Jadi itu bisa menginterrupt. Jadi itu early warning system. Itu jadi dalam teknologi televisi digital itu dimungkinkan informasi-informasi darurat semacam itu. Jadi kalau bayangin, jadi kita lagi nonton TV nih, tiba-tiba gempa bumi di laut mana berpotensi tsunami, kan bisa antisipasi kan kita. Yang kira-kira dekat gitu ya. Kalau enggak kan nggak tahu, tiba-tiba ya gempa, terus dia nggak tahu apa-apa kan. Lagi nonton TV tahu air ya misalnya. Ya, terus ada banyak lagi, terus ada parental lock ya. Apa tuh Pak? Jadi kalau anak kita tidak dibolehkan nonton tayangan itu, jadi itu kita kunci bisa. Jadi anak-anak tidak bisa mengakses semua acara dong. Jadi misalnya anak kita dibolehkan hanya di rumah, kita yang mengatur, anak kita hanya dibolehkan nonton ini. Itu orang tua bisa memanage tontonan dalam jangkauan orang tua lah. Dalam jangkauan orang tua. Terus ya itu sih secara garis besar. Jadi kemudian kalau yang agak lebih jauh lagi, karena Indonesia itu kan bagian dari masyarakat dunia. Betul. Dan Indonesia juga sudah harus dan telah mengikuti kesepakatan, meratifikasi kesepakatan International Telecommunication Union. Pengaturan frekuensi ini diatur bukan oleh satu negara saja, tapi akan mencakup pengaturannya itu seluruh global ya. Ya, sehingga ada kesepakatan lah bahwa Indonesia akan masuk era digital sebagaimana negara lain juga. Televisi digital tuh ada timelinenya sebetulnya, dan kita Indonesia ini paling lambat tahun 2022. Sebenarnya ASEAN sepakatannya kalau nggak salah tahun 2020 itu harus sudah beralih. Kita kan baru 2022 nih. Yang negara lain sebelum 2020 juga udah tuh, mana itu 2019, terus mana lagi gitu ASEAN tuh. Kalau Amerika segala macam sudah jauh lebih duluan. Terus kenapa Pak? Kalau setelah masuk ke digital, jadi nanti ada istilahnya digital dividend. Jadi alokasi frekuensi televisi ini sekarang dengan sistem analog itu cukup besar kapasitas yang dibutuhkan. Begitu digital itu bisa lebih ramping, kecil. Jadi satu kanal itu bahkan bisa sampai 12 konten, 12 siaran televisi yang bisa masuk. Jadi kalau dulu satu kanal itu satu TV, jadi kalau 12 TV ya butuh 12 kanal. Sekarang satu kanal itu bahkan bisa sampai ya 8 sampai 12. Ada 6, 8, 12 tergantung bandwidth yang dipakai. Sisanya itu namanya digital dividend. Nah, itu yang disepakati dipakai untuk frekuensi teknologi komunikasi 5G segala macam, sehingga Indonesia akan
punya space, punya kanal, punya tempat untuk mengembangkan 5G teknologi. Dan itu menjadi kesepakatan dunia. Iya. Tuntutan zaman lah ya. Ya, dan lain-lain lah. Banyak lagi ada aspek ekonomi yang bisa digerakkan dan sebagainya. Itu keuntungannya lah itu. Kenapa Pak beberapa TV sampai harus bandel kalau ternyata analog digital lebih memberikan banyak itu? Ya, kita kalau mau berpikir sederhana, ya harusnya TV ini berduyun-duyun. Ya. Dia akan memberikan layanan yang lebih baik, tampilan gambarnya lebih bagus, masyarakat lebih senang. Saya kira nih ya, masyarakat yang sudah pasang set-top box atau sudah beberapa waktu ini nonton tayangan digitalnya, nonton analognya ogah loh. Oh gitu ya. Karena lebih bagus dong gambarnya, lebih bening, lebih bagus. Dan TV tahu itu, bahwa ini peningkatan kualitas layanan, kualitas gambar dan seterusnya. Tapi kan mungkin ekor dan sayapnya ini agak lebar. Persoalan bisnis, persoalan apa. Jadi tidak semudah itu bagi mereka secepat itu bermigrasi. Itulah kenapa dialog ini panjang antara pemerintah dengan industri siaran. Industri siaran, baik menyangkut regulasinya ataupun menyangkut hal-hal lain, aspek bisnis lah dan seterusnya. Karena dengan sistem multiplexer itu begini, satu konten siaran, contoh TV A, kalau dulu kalau mau bersiaran dia harus produksi program sendiri, dia harus punya pemancar sendiri, dia harus punya tower sendiri, ya kan? Dengan sistem multiplexer ini ada ada unit lain, ada ada pihak lain di dalam ini juga yang menyelenggarakan penyedia infrastruktur multiplexingnya. Jadi ini nggak perlu pakai menara segala macam. Nggak perlu. Ini cukup sewa di sini. Ini sistem multiplexer yang kita berlakukan ini sejauh ini yang masih berlaku di Indonesia itu ini. Sehingga dia nggak perlu beli pemancar. Dia nggak perlu bikin tower, mahalnya cuma nyewa doang. Nggak perlu bayar listrik. Yang bayar listrik kan pemilik pemancar digitalnya ini. Kita cukup sewa aja gitu. Jadi itu mungkin di satu sisi ada efisiensi di aspek ini. Tapi kan nggak semudah ini. Gimana gua udah beli pemancar sekian mahal, tower terus nggak kepake dong. Iya, sia-sia istilahnya gitu ya. Iya, terus segala macam lah. Kalau hitungan bisnisnya panjang nggak sekitar itu, panjang banget gitu kan, panjang banget. Oh, di situ yang membuat agak alot pemerintah dengan di antaranya. Sehingga digitalisasi di Indonesia yang sudah dimulai sejak lama itu ya diskusinya panjang. Kalau aspek regulasi tadi, karena memang di undang-undang penyiaran kita itu Undang-Undang 32 itu tahun 2000. Oh iya. Tahun 2002. Tahun 2002. Jadi udah sekian puluh tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Udah kedaluarsa gitu. Waktu itu belum ada teknologi digital. Jadi di undang-undang itu tidak mencantumkan pengaturan soal digitalisasi dan seterusnya. Jadi ketika ini diberlakukan dengan berpayung Undang-Undang 32 ini masih ada diskusi panjang, perdebatan. Sampai akhirnya pemerintah membuat Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Undang-Undang 11. Di situ dicantumkan pengaturan tentang digitalisasi. Baru urusan regulasi beres nih kan. Jadi diberi waktu 2 tahun kan, 2020 ke 2022. Jadi 2 tahun sejak diundangkan maksimal itu Indonesia harus beralih ke digital. Sehingga jatuh tadi malam. 2 November 2022. Nah, regulasi sudah ada, diskusi, tapi masih aja ada diskusi kan, ya kan? Jadi tapi Pak, kalau kita lihat dalam skala nasional begitu kompleks soal penyiaran Pak ya. Kita tahu beberapa entah kasus apa begitu ya. Di Banten sendiri seperti Pak, apa namanya? Kalau dilihat dari apa yang ditemukan oleh KPID atau mungkin yang masuk laporan KPID soal penyiaran baik dari masyarakatnya. Yang saya ingin bicara 2 hal yang sudah berjalan tentang pengawasan konten siaran ya kan, dan ke depan setelah digitalisasi apa
apa yang akan dikerjakan atau akan dilakukan atau bisa kita lakukan di Banten setelah digitalisasi siaran, khususnya televisi. Ya. Jadi kalau bicara pengawasan yang menjadi tugas dan fungsi KPID, itu memang masih banyak lah ya kan catatan-catatan yang terus kita berikan kepada lembaga penyiaran berkenaan dengan konten-konten mereka. Karena kenapa harus kita awasi ketat? Karena konten siaran itu pengaruhnya besar. Betul. Pengaruhnya besar sehingga kita punya kitabnya. Kitab pengawasan itu menggunakan namanya P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Di situ diatur tuh tayangan yang seperti apa yang boleh dan tidak. Terus standar programnya seperti apa. Contoh nih yang mudah saja, penggambaran tentang seksualitas, yang agak dewasa, gambar-gambar itu, gambar dewasa lah gitu ya. Itu jelas ketat sekali pengaturannya. Misalnya gambar siluet yang mengesankan begitu pun nggak boleh, suara nggak boleh. Nah itu kan kalau di YouTube bablas aja tuh yang begitu kan, ya kan. Nah nanti kita bicara tuh soal media baru. Terus tayangan-tayangan kekerasan verbal dan fisik. Dulu kan ada tuh sinetron anak kecil yang digebukin pakai bantal tuh, bang. Itu mereka nggak sadar tuh pembuat sinetron itu bahwa itu berdampak. Terus anak kecil pelototin, dimarahin gitu kan. Itu kan kekerasan drama ya. Iya, itu kekerasan. Bagi anak-anak yang nonton kan nggak tahu itu. Objek pengawasannya kan hanya dibatasi dengan daerah, Pak? Enggak, jadi kalau memang KPI itu ada di pusat dan di daerah. KPI pusat dan KPI daerah. Itu memang pembagian tugasnya. Kalau televisi yang berjaringan, stasiun sistem jaringan nasional itu menjadi wewenang KPI pusat. Kalau yang daerah itu menjadi wewenang KPI daerah. Nah nanti ada yang berjaringan nasional itu yang SSJ, tapi dia local content. Itu jadi wewenang daerah. Itu jadi wewenang KPI daerah. Terus plus radio segala macam juga menjadi wewenang pengawasan kita. Jadi itu kenapa TV ini penting untuk diawasi. Terus kartun, ya kan? Kartun itu kan asumsinya film anak-anak. Ternyata kalau kita lihat banyak adegan-adegan yang tidak ramah anak. Iya juga ya. Kan? Ya. Orang tua nyamannya kartun ini, padahal dalamnya ada yang lepas. Padahal Shinchan itu banyak ungkapan-ungkapan yang tidak ramah anak. Betul. Terus tontonan kekerasan yang dulu kan Smackdown segala macam itu ternyata sangat luar biasa sih, Pak. Mempengaruhi anak yang tidak tahu apa-apa bisa mesen Smackdown gitu. Nah, itu banyak yang sudah ditemukan. Nah, ke depan sekarang pasca digitalisasi bagi Banten, KPI di Banten dan stakeholder lain, kita sudah bicara dengan DPRD, dengan pemerintah provinsi, itu kita sepakat akan mendorong industri TV lokal, industri TV yang punya kontribusi kepada daerah. Apakah itu TV jaringan nasional, apakah itu TV daerah. Karena selama ini Serang sebagai ibu kota provinsi itu nggak punya TV, dia kan. Betul. Kalau TV lokal ada. Tapi TV nasional tuh nggak ada kakinya di sini tuh. Betul. Nggak ada badannya di sini tuh. Kita lihat mukanya doang tuh di layar TV ya. Kakimu mana, badanmu mana? Nggak ada di sini. Nah nanti kita akan dorong dengan regulasi juga dan dengan diskusi bahwa mereka misalnya contoh TV-TV nasional TV katakanlah Metro TV, RCTI, Trans TV, SCTV, Indosiar, CNN, kita ada CNN di sini. Itu nanti kita minta untuk membangun local station. Jadi ada Metro TV Banten. Trans TV Banten, bukan biro. Jadi local station. Jadi mereka ada perusahaan di sini, ada izin di sini.
Kalau kayak TVRI Surabaya, TVRI Banten, gitu, ya. nah itu sudah lazim di daerah-daerah lain. Di Surabaya ada dong, Metro TV Surabaya, SCTV Surabaya, di Bandung ada. Tapi di Serang ini belum Ada di Banten, terjadi ya. seperti itu. Sudah sejak lama kita lupa hal itu. Nah, KPID menggagas, mendorong dengan dukungan semua pihak. Ini akan kita bahkan kita akan susun sebuah peraturan daerah yang mewajibkan ini lembaga-lembaga penyiaran untuk begitu. Dengan begitu, ini akan menjadi bagian dari Banten. Mereka juga akan punya kontribusi. Masyarakat dan para stakeholder, pemerintah dan sebagainya juga bisa mengambil manfaat dan mendapat dukungan dari lembaga-lembaga atau kegiatan-kegiatan penyiaran di Banten. Contoh aja, Kang Yadi. Kita jarang lihat gubernur kita nongol di TV. Iya, TV nasional maksudnya. Iya. Tapi nanti kalau ada berita Banten, kegiatan gubernur, provinsi, kabupaten, kota, wali kota kita, bupati kita itu akan banyak diberitakan. Karena ada slot 10% yang kita minta untuk local content. Selebihnya silahkan yang 90%. Atau materi-materi lokal. Talent lokal. Jadi di TV ini nanti kita lihat tuh, misalnya Kang Yadi punya program di TV itu, bisa aja kan? Ya. Kerjasama dengan koran Kabar Banten. Selama ini mana bisa Kang Yadi tampil di TV? Atau anak-anak kita, ya, betul. mahasiswa-mahasiswa yang punya bakat presenting, bisa direkrut dong. Jadi penyiar, jadi presenter, berita dan seterusnya. Terus yang bisa main sinetron. Artinya dampak multi efeknya banyak. Nah, itu yang kita akan coba manage ya, supaya masyarakat juga mendapatkan manfaat. Konten-konten lokal, PH-PH lokal, itu bisa dong komunikasi dengan TV. Karena 10% itu gede, Pak. Itu butuh konten yang banyak. Itu satu TV, lah sekian TV. Itu PH-PH anak-anak muda-muda berbakat bisa bikin film pendek. Bisa dikasih, lo kasih project dong bikin liputan soal kuliner, soal wisata. Promosi wisata Banten. Iya, jadi tinggal mereka ngobrol. Jadi bakat-bakat itu akan, yang kecil-kecil tukang makeup artis, bukan tukang, jadi yang punya keahlian makeup artis kali terserap juga lah. Desain-desain baju, banyak lah ya Kang Yadi ya. Terus karena ini biasanya lembaga penyiaran kan juga menjadi akselerator ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya, pendidikan. Jadi bisa mengkampanyekan tentang pendidikan yang baik dan sebagainya. Banyak sekali kan, sekali kan. Nah sekarang ini aja Banten itu punya 19 TV. Banten 19 TV, Pak? Iya, 4 di Jabodetabek. Yang masuk artinya yang lahir dari perizinan Banten, 4. Yang sisanya di Serang dan sekitarnya. Di antaranya juga memang TV-TV nasional berjaringan tadi. Betul. Kali berapa tuh satu stasiun TV bisa mengakselerasi kali sekian banyak? Urusan tenaga kerja aja misalnya contoh, mereka bisa rekrut 10 orang satu TV. Iya, betul. Kali 15. Konkret ini, saya nggak nyalon wali kota, nggak nyalon apa, tapi saya bisa hitung tuh terserap tenaga kerjanya sekian tuh baru physically. Tadi itu dicontek sama salon, Pak. Nggak apa-apa. yang berputar tadi itu kan besar gitu. Iya. Jadi ternyata dunia siaran juga dampaknya luas, Pak ya? Luas. Belum tadi yang nilai-nilai tadi ya kan, itu yang intangible assets itu bisa. Tapi kalau ternyata pas nyalain semut semua ya ini yang repot. Mudah-mudahan transisinya itulah kita minta benar melalui kesempatan ini dan kesempatan lain saya selalu bicara. Tolong dong prioritaskan ini. Nggak banyak itu Kang Yadi. Di Banten berapa Pak yang berhak di subsidi? Nggak banyak. Jadi sekitar puluhan ribu. Puluhan ribu. Jadi nggak banyak. Jadi sekarang mereka cuti nonton tuh ya? Kayaknya begitu. Karena harus beli set top box. Saya juga belum beli kayaknya dan belum setting juga. Pak Aris, saya senang banget bisa ngobrol di waktu yang tepat karena sedang rame-ramenya soal TV digital. Jadi banyak yang sebetulnya ingin disampaikan, tapi sekali lagi bahwa
durasi kita terbatas, Pak Haris juga ada kesibukannya Pak. Nanti kita bisa ngobrol lagi Pak. Boleh. Mudah-mudahan luar biasa, menambah wawasan saya juga. Saya baru paham juga soal TV digital dan apa yang disampaikan Pak Haris menambah wawasan kita. Dan Pak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan tidak kapok kita pagi lagi. Insya Allah enggak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam buat teman-teman KPD. Siap. Baik, pemirsa Kabar Bandung TV, demikianlah podcast kita kali ini dengan komisioner KPID Banten, Pak Haris Hawitarja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.